Silakan Bapak. Iya, mohon izin Bu bertanya. Saya dari TPP Banjarmargo, Kabupaten Tulang Bawang. Eh, Kebetulan saya juga mendampingi terkait pemeringkatan BUMDes ini. Ada beberapa sedikit ini pertanyaan ini seperti kampung dampingan saya. Ini kan di sini disebutkan dikoreksi itu adalah terkait dengan MPL, Pak. NPL-nya ini 8,78. Tetapi di atasnya itu mohon dicek kembali itu ada tulisan kok tingkat kemacetannya di atas 50% kan. Sedangkan kalau saya lihat di anunya kan itu kan dana macet berbanding dengan dana bergulir. Nah, sedangkan di dana bergulir di tahun 2005 itu kan di angka 480-an juta, sedangkan itu macetnya itu kan cuma 45 atau 48. Nah, itu kan sebenarnya kan kurang dari nilai 50% itu, tetapi di sini seperti itu. Nah, ini nanti revisinya seperti apa atau nanti ini bisa dilanjutkan langsung diklik saja dilanjutkan atau bagaimana? Jadi itu salah satu pertanyaan terkait dengan salah satu kampung dampingan saya tentang pemeringkatan BUMDes ini. Mohon penjelasannya Bapak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bapak. Selanjutnya Ibu Fatimah dari BUMDes Maju Bersama. Ya, Ibu Fatimah. Baik, kami lewati dahulu. Ibu Anissa Ramadansyah, silakan. Ibu Anissa. Baik, kami lewati dulu. Dari BUMDesma Bandar Kalipah Jaya, Ibu Magdalena, apakah ada? Halo, selamat sore. Sore Ibu, ya, silakan Ibu. Sudah kedengaran ya Bu? Maaf Bu, tadi Ya, mikrofonnya bermasalah. silakan Ibu, Oh, tidak apa-apa. izin langsung saja ya Bapak Ibu. Saya kebetulan ingin bertanya. Begini, awalnya saya mau ceritakan bahwasanya BUMDesma Bandar Bersinar Kalipajaya ini terbentuk dari 5 desa. Jadi ini baru saja dibentuk di tahun 2025 Bapak Ibu. Nah, sedangkan aktifnya kami itu beroperasional itu di 2026 karena dana yang masuk ke dalam rekening BUMDesma itu per 31 Desember 2025. Nah, kemudian kita ada yang namanya pemeringkatan kan, Bapak Ibu. Setelah hasilnya saya lihat di akun kami, ternyata ada di situ dia kena di masalah keuangan dan aset. Pertanyaan saya kan Bapak Ibu, ini kan tahun 2004 dan 2005, sedangkan kami di tahun 2026. Bagaimana kami memberikan datanya ini Bapak Ibu? Sedangkan kami pun baru aktif. Dari mana kami memperoleh datanya? Mohon dulu Bapak Ibu untuk membantu saya. Kebetulan saya juga masih belajar di dalam BUMDesma ini Bapak Ibu. Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu Magdalena. Untuk pertanyaan terakhir dari Bapak David dari BUMDes Jatimulyo, Ibu silakan. Ya, selamat sore. Sore Bapak. Saya David dari BUMDes Jatimulyo, Kecamatan Candipuro, Lampung Selatan. Yang saya ingin tanyakan, halo? Iya Bapak silakan. Terdengar ini, Bu? Terdengar Bapak. Yang saya ingin tanyakan itu untuk supplier MBG di Juknisnya BGN itu kan harus ada 15 supplier ya Mbak? Iya Bu. Kalau BUMDes ngesup itu ke MBG, kalau cuma satu supplier BUMDes masukin ke MBG, bisa nggak ya kira-kira itu? Apa harus ada supplier lain selain BUMDes gitu?
Udah itu aja Bu, cukup. Baik, terima kasih Bapak David. Ya, Bapak Ibu, kami cukupkan pertanyaannya untuk sesi diskusi yang ini. Silakan Bapak Azhar atau Bapak Galumbang untuk menjawabnya. Terima kasih. Ya, terima kasih atas beberapa pertanyaan dari Pak Jumikan dari Tulang Bawang. Ini hampir sama seperti yang di Pak Abdul Holik tadi dari Pantai Cermin. Jadi memang angka NPL-nya yang bagus dan yang ekstrim tetap kita uji karena kita ingin memastikan apakah keyakinan kita benar gitu Pak. Jadi rencananya sama seperti yang kita maksud juga. Jadi memang kalau deal seperti itu ya tinggal saja Pak gitu Pak, dan ditambahkan bukti dukungnya. Terus untuk Bu Magdalena Bandar Halipah, apakah BUMDesma ini ex-PNPM atau seperti apa Bu? Izin Bu. Kalau Bu Magdalena, apakah ex-PNPM atau BUMDesma reguler? BUMDesma Jika reguler, misalkan Pak. ex-PNPM, gimana Bu? BUMDesma reguler, Pak. Oh, reguler. Artinya yang bisa dihitung memang saat ini penyertaan modal dari desa-desa sudah bisa dihitung, dan misalkan jika ada aset lain dari sumber di luar desa-desa itu mungkin lebih gampang menghitungnya karena masih baru gitu. Tapi kalau untuk omset dan sebagainya memang belum ada. Nanti dibuatkan berita acaranya saja. Terus untuk Pak David terkait penyedia MBG, ini mungkin yang dalam pemeringkatan ini yang bisa kita hitung aspek kerjasamanya, Pak. Bukan prasyarat masuk MBG-nya, itu ada pada kewenangan di SPPG. Tapi yang kita nilai di sini kerjasama dengan SPPG itu dihitung sebagai satu poin untuk kerjasama kemitraan BUMDes. Begitu. Jadi kalau prasyarat menjadi penyedia mitra itu pada SPPG. Mungkin itu Pak, mungkin nanti ditambahkan oleh Pak Galuma. Izin Pak, boleh bicara Pak? Baik. Enggak baik. Halo, Ya, silakan Ibu. Pak, terkait maaf, Baik, saya terima kasih. bertanya. Izin Bang, Bu Magdalena ya, silakan. Begini Pak, terkait berita acara, ini berita acaranya ini siapa Pak yang menandatangani Pak? Apakah kami sebagai pengurus BUMDesma atau beda kecamatan? Itu ya, izin Bu. Pertama, kalau sudah mendapatkan penyertaan modal desa di 2025 pada tanggal 31 Desember dan laporan keuangannya disusun pada Januari, itu sudah bisa, Bu. Laporan laba ruginya kalau memang belum pernah ada, berarti tinggal buat formatnya 00. Pendapatan 0, biaya 0. Kan tetap formatnya sudah ada. Kemudian di neraca kan ada modal. Kalau misalnya pada 31 Desember belum dibelanjakan, berarti di sebelah kanannya kan modal, di sebelah kirinya berarti aset dalam bentuk aset lancar di dalam rekening, kalau masih dalam rekening. Laporan keuangan untuk empat-empatnya itu tetap bisa disusun walaupun nilainya kecil atau sederhana lembarannya. Nah, siapa yang menerima laporan keuangan? Yaitu yang melaksanakan pelaporan, Direktur BUMDes, Direktur BUMDesma. Nah, yang paling bagus adalah laporan keuangan yang sudah ada berita acara pertanggungjawabannya diterima di musyawarah antar desa. Tentunya di tahun ini sambil membahas rencana program kerja mungkin ada musyawarah antar desa yang membahas rencana program kerja. Sana mungkin diselipkan tentang pembahasan
keadaan yang di tahun sebelumnya, termasuk pembahasan laporan keuangannya. Di neraca kan masuk, karena neraca itu ada aset. Kemudian laba rugi 0, 0, laba, tidak laba, dan tidak rugi. Kemudian di perubahan modal, ya penyertaan modal desa tahun 2025. Nah itu sudah bisa nanti arus kasnya, berarti ada jurnalnya cuma satu, penerimaan, karena belum ada biaya, belum ada kos, misalnya belum ada tenaga kerja yang dibayar. Untuk NPL nanti kami cek lagi Pak, mana? Yang dari tulang bawang tadi. Pak Jumi kan, kalau kondisinya memang di 8% tetapi terjaring, nanti kami cek lagi Pak. Nanti dikirimkan nama bumdesmanya ke TAPM atau bisa langsung dikirim ke kami melalui PIC. Karena yang kita jaring kan di bawah 5 dan di atas NPL di bawah 5 dan di atas 50%. Nah, kalau hitungannya Bapak ini tadi 40 sekian juta ya, dibagi 480 juta itu berarti di 10% atau di bawah 10%. Berarti ada kendala di kami dalam penjaringannya. Nanti mohon diinfokan dari Pak Jumikan atau yang lain yang mengalami seperti itu. Demikian yang bisa dapat saya tambahkan. Masih ada. Ini kan udah nggak ada yang jawab. Baik, Bapak Ibu. Kami kembalikan Bu Febi. Ya, terima kasih Bapak Galumbang. Kami buka kembali pertanyaan untuk sesi ini dengan dua penanya.